Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Permata Gusni dengan NIM 2404231. Di sini saya akan mempresentasikan PPT materi 11-12, yaitu mengidentifikasi dan menjelaskan perkembangan hukum dalam dinamika pertumbuhan negara dengan matkul Sistem Hukum Indonesia dengan dosen mengampu Yulia Hanoselina SIPMA. Hukum Pembangunan dan Kesejahteraan Umum. Hukum pembangunan adalah kegiatan yang bertujuan untuk membentuk kehidupan hukum menjadi lebih baik dan kondusif. Hukum pembangunan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang harus terintegrasi dengan pembangunan bidang lain. Hukum pembangunan mencakup beberapa hal, yaitu pembangunan materi hukum, pembangunan kelembagaan, penegakan hukum, pembangunan pelayanan hukum, pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Teori hukum pembangunan dari Profesor Mochardt Kusumadja berfokus pada hukum sebagai sarana untuk memperbarui masyarakat. Dalam teorinya, Profesor Mochardt memandang bagaimana hukum tertulis dapat terus mengakselerasi pembangunan. Hukum dan pembangunan memiliki hubungan yang sangat erat dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Yang satu, hukum sebagai sarana pembangunan. Hukum dapat menjadi sarana untuk memajukan pembangunan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan umum. Hukum dapat berfungsi sebagai alat pengatur dan penyalur arah kegiatan manusia ke arah pembaruan. Nomor 2, penegakan hukum. Penegakan hukum yang tegas dan humanis. Penegakan hukum yang tegas dan humanis dapat memberikan kepastian hukum yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ketiga, hukum sebagai sarana kontrol masyarakat. Hukum dapat berfungsi sebagai sarana kontrol masyarakat dalam pembangunan jika hukum mengandung nilai-nilai yang dapat ditaati masyarakat. Politik hukum. Politik hukum adalah kebijakan yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan diberlakukan, serta mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan negara atau tujuan sosial tertentu. Dalam politik hukum terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu politik hukum merupakan aktivitas yang menentukan pola dan cara membentuk hukum, mengawasi bekerjanya hukum, dan memperbarui hukum. Politik hukum saling dipengaruhi oleh satu sama lain. Politik hukum pidana adalah kebijakan yang merespon perkembangan pemikiran manusia tentang kejahatan. Yang terakhir, dalam proses legislasi, konsepsi Pancasila sebagai landasan sistem hukum nasional perlu didiskusikan secara serius. Konsep dasar politik hukum. 1. Definisi. Politik hukum dapat diartikan sebagai proses dan praktik yang berkaitan dengan mengatur hukum dalam konteks kekuasaan politik. Ini mencakup bagaimana hukum dibuat, diterapkan, dan ditegakkan dalam masyarakat. Nomor 2. Hubungan antara hukum dan politik. Hukum sebagai produk politik. Hukum seringkali merupakan hasil dari keputusan politik. Proses legislasi, misalnya, melibatkan pengambilan keputusan oleh lembaga legislatif yang dipengaruhi oleh partai politik, kepentingan masyarakat, dan dinamika sosial. Hukum sebagai alat pengendalian. Hukum digunakan oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat dan menjaga ketertiban sosial. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan politik tertentu. Hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah tata urutan hukum yang menentukan tingkat kekuasaan dan kepentingan peraturan hukum. Dalam hierarki ini, peraturan yang lebih tinggi mengatur peraturan yang lebih rendah. Berikut adalah jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. 1. Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota.
Beberapa prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah nomor 1, hierarki normatif. Peraturan perundang-undangan di Indonesia disusun dalam suatu hierarki, di mana setiap jenis peraturan memiliki kedudukan dan kekuatan hukum yang berbeda. Hierarki ini dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi, diikuti oleh undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan seterusnya. Lex nomor 2, Lex superior derogat legi inferior. Prinsip ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Dengan kata lain, jika terdapat pertentangan antara peraturan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah, maka peraturan yang lebih tinggi yang harus diutamakan. Nomor 3, Lex special derogat legi generali. Prinsip ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Ini berarti bahwa jika ada peraturan khusus yang mengatur suatu hal tertentu, maka peraturan tersebut akan berlaku meskipun ada peraturan umum yang juga mengatur hal yang sama. Pembentukan peraturan perundang-undangan. Legal drafting. Pengertian legal drafting. Legal drafting adalah proses perancangan naskah hukum yang mencakup penyusunan isi dan bentuk hukum berdasarkan kajian ilmiah, analisis hukum, serta pemahaman terhadap konteks sosial dan kebutuhan masyarakat. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan dokumen hukum yang jelas, tepat, dan dapat dipahami oleh semua pihak yang kepentingan. Di dalam pembentukan legal drafting, ada beberapa tahap yang perlu diperhatikan, yaitu pra-perancang, perancang, pembahasan, penetapan, pengundangan, pelaksanaan, evaluasi. Dalam menyusun legal drafting, perlu memperhatikan teori, asas, kaidah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, juga peraturan memperhatikan norma, standar, dan praktik hukum secara universal. Beberapa prinsip yang umum digunakan dalam penyusunan legal drafting adalah pembentukan garis besar dengan cara yang runtun, penekanan pada susunan fakta, gaya dan bahasa karakter fisik. Pembentukan dan perundang-undangan menurut legal drafting. Perencanaan. Identifikasi kebutuhan. Mengidentifikasi isu atau masalah yang perlu diatur melalui peraturan perundang-undangan. Ini bisa berasal dari kebutuhan masyarakat, hasil evaluasi kebijakan, atau perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Prioritas. Menetapkan prioritas dalam pembentukan peraturan berdasarkan urgensi dan dampak terhadap masyarakat. Persiapan. Nomor 2, persiapan, yaitu studi literatur dan kajian hukum. Melakukan kajian terhadap peraturan yang sudah ada, serta norma dan prinsip hukum yang relevan untuk memahami konteks hukum. Pembentukan tim penyusun. Membentuk tim atau panitia yang bertanggung jawab untuk menyusun draft peraturan. Nomor 3, penyusunan. Dari penyusunan draft awal peraturan perundang-undangan. Dalam tahapan ini penting untuk memperhatikan struktur formal dan bahasa yang digunakan agar jelas, mudah dipahami, konsel publik. Mengadakan konsultasi dengan masyarakat, pemangku kepentingan, dan ahli hukum mendapatkan masukan dan pendapat. Ini dapat dilakukan melalui forum diskusi, seminar, atau pengumpulan tanggapan secara tertulis. Nomor 4, pembahasan. Revisi draft. Mengolah masukan yang diterima dari konsultasi publik dan melakukan revisi pada draft. Proses ini melibatkan diskusi internal dan evaluasi oleh tim penyusun. Pembahasan di lembaga legislatif. Mengajukan draft peraturan kepada lembaga legislatif, Dewan DPR, untuk dibahas. Proses ini meliputi pembacaan draft, diskusi di komisi terkait, pemungutan suara. Pengesahan. Yang kelima, pengesahan atau jabatan berwenang. Setelah disetujui oleh lembaga legislatif, peraturan perundang-undangan harus disahkan oleh penjabat yang berwenang seperti presiden atau gubernur, tergantung pada jenis peraturan yang dibuat.
Nomor 6, pengundangan. Pengumuman resmi. Peraturan yang telah disahkan harus diundangkan dalam lembaran negara atau media resmi lainnya agar dapat diketahui oleh masyarakat. Pengundangan ini merupakan langkah penting agar peraturan dapat berlaku secara sah. Baik, sekian presentasi saya pada materi kali ini. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.